Hari ini kita akan melanjutkan mengenai The New World Order, yaitu tentang The Mystery of the Babylon atau yang disebut Mark of the Beast. Ini adalah episode yang terakhir. Karena kita ada tiga, satu pemerintahan, satu agama, dan satu mata uang. Jadi kita belajar mengenai bagaimana nanti dunia akan dikuasai oleh satu agama, satu pemerintahan, dan satu mata uang. Ya, kita belajar. Bagi orang yang belum pernah mendengar, bisa buka di YouTube GBI Heart of Christ mengenai The New World Order. Ya, mari kita lanjutkan. Yuk. Ya, di sini kita kalau baca, mungkin di antara kita enggak ada yang baca Alkitab ya. Tapi kalau ada yang baca Alkitab, apa sih misteri Babylon? Apa sih misteri Babylon itu apa? Bu, apa sih misteri Babylon? Saya enggak tahu misteri Babylon itu apa. Yuk kita belajar. Apa yang disebut di Alkitab, di kitab Wahyu mengenai misteri Babylon. Kita belajar yuk. Misteri Babylon itu mengacu pada konsep kerusakan rohani dan duniawi. Sering dilambangkan dengan kota Alkitab adalah yang disebut Babel. Babel itu adalah suatu kota yang moralnya udah rusak, yang tidak percaya lagi sama Tuhan, tetapi digantikan oleh penyembahan yang lain. Seperti penyembahan emas, perak, permata, penyembahan materialistis. Itu adalah yang disebut Babel. Kita belajar dari sini. Yang disebut misteri Babylon itu adalah mewakili penindasan kepada sistem, keserakahan, kemudian penyembahan berhala, dan pertentangan kepada Tuhan. Jadi tidak percaya lagi kepada Tuhan, itu bertentangan dengan Tuhan, penyembahan berhala yang menyebabkan penderitaan bagi orang benar. Jadi seperti Sodom dan Gomora. Apa itu disebut misteri Babylon? Ya, misteri Babylon. Makanya Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Karena Sodom dan Gomora setiap orangnya udah melakukan LGBT, kemudian melakukan hal-hal yang immoral, sudah enggak peduli sama orang lain, yang penting egois, yang penting saya makan, orang lain enggak makan, yang penting untung, cuan, yang lain mau mati enggak terserah, yang penting duit, itu adalah sistem Babylon. Itu adalah sistem Babylon atau yang disebut Sodom dan Gomora. Kemudian kita lihat, dia memuja dirinya sendiri di atas Tuhan. Jadi kalau orang-orang di daerah menjadi di dalam sistem Babylon, itu orangnya biasanya senang yang wah selfie lah. Semuanya untuk diri sendiri. Pengen dipuja, pengen dipuji. Kalau ditegur enggak mau, marah. Karena merasa dirinya benar, itu adalah merupakan sistem Babylon. Dia memuja dirinya sendiri lebih daripada Tuhan. Kemudian mencari jalannya sendiri daripada memakai jalan Tuhan. Banyak jalan Tuhan di Alkitab. Kita belajar dari awal Alkitab sampai akhir. Dari kitab Matius sampai kitab Wahyu kita belajar bagaimana cara Tuhan mengalami, bagaimana cara Tuhan memecahkan masalah. Semua ada di Alkitab. Mau apa? Utang, ada di Alkitab utang. Janda yang berutang. Apalagi kehilangan kampak jatuh ke air, ada. Kehilangan kampak jatuh ke air, kampaknya hilang, dicuri orang, ada. Kampaknya hilang jatuh, ada. Kemudian apalagi kekurangan anggur, pesta kurang anggur, ada. Sakit penyakit, ada di Alkitab. Apalagi kekurangan makanan, 5 roti 2 ikan bisa membuat 5.000 dilipat gandakan menjadi 5.000 orang dan 12 bakul. Mau tanya apa lagi? Sakit penyakit. Kemudian apa? Kerasukan. Ada orang kerasukan di sini. Ekonomi Tuhan, ada di sini ekonomi Tuhan. Semua yang ada di Alkitab itu adalah jalan keluar. Karena Tuhan pun tahu permasalahan orang manusia. Tuhan tuh tahu enggak masalah manusia? Stres, enggak punya uang, keluar dari pekerjaan, dipecat, kemudian enggak bisa makan, hari ini enggak ada beras, tahu. Besok bayar anak sekolah, tahu. Dan kita tahu bahwa banyak kejadian di Alkitab itu adalah cara-cara Tuhan. Tetapi manusia pakai caranya sendiri. Dengan apa?
dengan utang, pinjam teman, atau kemudian dengan melakukan korupsi, dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan cara Tuhan. Kita tahu bahwa Babylon itu adalah cara untuk mencari jalannya sendiri daripada mencari jalan Tuhan. Bukankah sekarang di dunia ini banyak orang yang tidak lagi peduli sama cara Tuhan, tetapi pakai caranya sendiri? Enggak mungkin doa terus doa, enggak bisa Bu. Harus kerja, harus kerja keras. Tetapi ada pepatah berkata bahwa, ada firman berkata kerja kerasmu akan sia-sia. Karena Tuhan akan memberkati orang yang dikasihi saat tidur. Kalau engkau membuktikan dengan kerja keras, Tuhan akan menutup jalan-jalanmu sehingga engkau harus cari jalan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan dekat dengan kita semua. Kemudian kita lihat, mengagungkan materialisme, kemudian memuja uang, berhala, memuja emas, perak, atau dirinya sendiri. Wah, ini perak, ini emas, ini naik, ini kita harus beli nanti cuan. Ini uang, ini perak. Jadi dia memuja emas, berlian, memuja segala macamnya, uang, apapun itu, segala materialistis. Orang-orang kaya, memuja ketenaran, memuja posisi. Sudah tidak peduli Tuhan, itu adalah sistem Babylon. Kita lihat. Kemudian memuja uang, memuja emas, perak dirinya, dan perzinahan rohani. Kalau kita ingat ya, perzinahan rohani itu bukan kita nempatin patung terus kita sembah-sembah. Bukan ya. Kita sudah berzinah dari Tuhan ketika kita memprioritaskan uang, pekerjaan, income lebih daripada Tuhan. Terutama kita kalau pelit sama Tuhan, hari ini ada perpuluhannya. Kalau kita pelit sama Tuhan, itu kamu adalah masuk dalam sistem Babylon. Karena apa? Kamu takut uangmu kurang, kamu tidak memberi kepada pekerjaan Tuhan. Itu kamu sudah menjadi hamba uang. Bagi jemaat, ini adalah minggu pertama, sudah saatnya menunjukkan kepada Tuhan bahwa aku ikut berkontribusi di dalam pelayanan di tempat ini. Dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau engkau tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan, itu berarti kamu sudah cinta uang, sudah menjadi hamba Tuhan. Kamu masuk sistem Babylon, yes. Karena kamu menempatkan uang lebih daripada kecintaanmu sama Tuhan. Contoh, kita cinta sama pacar. Mau enggak keluar uang untuk pacar? Mau. Kalau engkau enggak suka cinta sama orang lain, enggak mau . Kalau engkau cinta sama Tuhan dan pekerjaannya di bumi, engkau pasti mau keluar uang untuk Tuhan dan pekerjaannya di bumi. Itu kalau engkau cinta. Kau bilang, ku cinta kau Tuhan lebih dari segalanya. Pret, aku bilang pret. Lihat bagaimana dia manage money, bagaimana dia menggunakan uangnya. Apakah dia rela mengeluarkan uangnya untuk pelayanan, untuk memberi diakonia, untuk memberi pada pekerjaan Tuhan? Kalau enggak, jangan bilang lu cinta Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan mamon. Engkau tidak bisa menyembah kepada Tuhan dan kepadanya mamon, enggak bisa. Tuhan hanya milih salah satu. Kowe mau uangmu, kowe mau aku. Kalau mau aku. Bahkan kalau Tuhan mau menguji kita, engkau harus rela melepaskan semuanya untuk Tuhan. Bisa enggak? Kalau kau bilang enggak bisa, jangan bilang kamu cinta Tuhan. Kalau kamu masih pelit, hitung-hitungan sama Tuhan, enggak mau menabur bagi pekerjaan Tuhan, jangan bilang kamu cinta Tuhan. Itu pembohong. Dan pembohong tidak masuk kerajaan surga. Kemudian kita lihat, melambangkan pemberontakan melawan Tuhan. Babel adalah pemerintahan yang maha kuasa yang menawan orang kudus Allah. Gereja-gereja palsu yang membangun kuil-kuil palsu, menyembah dewa palsu. Kenapa saya bilang dewa-dewa palsu, kuil-kuil palsu? Karena di mimbar yang diberitakan bukan firman. Kalau firman yang datang segini nih glinter. Tetapi kalau sukses, kamu akan berhasil, motivasi, kamu akan kaya, kamu diberkati. Oh Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu, Tuhan akan mengasihi kamu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, tapi Tuhan sayang kamu. Dan kamu tidak usah bertobat. Dia tidak akan pernah memberikan repentance, ayo pertobatan. Oh Tuhan sayang kamu, mengasihi kamu, pasti berhasil, sukses.
hidup yang diberkati Tuhan, hidup dalam kelimpahan. Itu mah, sorry ya, saya ngomong ya. Hidup dalam kelimpahan, kalau kamu enggak ngikuti Alkitab, bohong. Saya bilang bohong. Kamu hidup dalam pelimpahan, diberkati Tuhan. Kalau kamu enggak ngikuti cara Tuhan, gimana kamu diberkati? Tuhan punya hukum, Tuhan punya peraturan yang harus diikuti. Kalau kamu mau hidup kelimpahan, ikut cara Tuhan, baru kamu, Tuhan aku melakukan firman-Mu, aku hidup dalam janji-Mu, baru dikasih. Kamu mau hidup dalam kelimpahan, tapi kamu melawan Tuhan, kamu tidak taat sama Tuhan, itu bohong. Pembohongan publik saya bilang. Makanya kita lihat di sini, gereja palsu, membangun gereja palsu, kuil palsu, menyembah dewa palsu, filsafat palsu yang menuntun manusia menjauh dari Allah dan keselamatan. Itu yang disebut Babylon, ya. Itu yang disebut misteri Babylon. Kenapa disebut misteri? Karena belum diketahui siapa saat ini. Apa yang disebut misteri itu artinya apa? Rahasia. Rahasia. Berarti pada saat kitab Wahyu ditulis, Tuhan ngerahasiain enggak? Merahasiakan. Seperti I tell you mystery, kamu semuanya tidak akan mati. Apa kata Tuhan? I tell you mystery, aku akan memberitahukan kamu misteri. Kamu semuanya tidak akan mati tapi akan diubahkan. Ya, Rasul Paulus mengatakan, aku akan tell you mystery, bahwa pada saat kamu mati, kamu tidak akan mati selamanya. Karena kamu akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Itu misteri. Misteri, siapa yang tahu? Hanya murid-murid Tuhan yang tahu misteri. Karena murid Tuhan tuh gali, Alkitab gali. Kalau enggak murid, enggak akan gali. Mikirnya apa? Duit. Dunia ini materialistis, posisi kedudukan, ketenaran. Padahal semua itu ditinggalkan. Tetapi Tuhan bilang, I tell you mystery. Sama Tuhan memberikan ini misteri Babylon. Berarti misteri ini Tuhan tidak reveal, tidak menyatakan secara gamblang di dalam Alkitab. Tetapi kita harus menggali. Kenapa? Di sini bilang, baiklah siapa yang bijaksana hendaknya dia menghitung bilangan itu. Karena bilangan manusia itu adalah 666. Berarti kita harus bijaksana. Kita harus menggali, melihat, membandingkan dengan firman. Sehingga kita bisa menghitung apa yang disebut misteri Babylon, apa yang disebut misteri. Tapi beruntung kita semua jemaat GBAOC beruntung di sini. Nggak usah kamu yang gali, ibu yang menggalikan untuk kamu. Amin. Jadi kita lihat, sekarang kita belajar. Di sini Tuhan bilang misteri. Misteri adalah secret, sesuatu rahasia yang Tuhan tidak reveal secara gamblang. Ya, karena Tuhan tidak mau setiap orang tahu. Semua orang tahu enggak? Kamu tanyain setiap jemaat yang bergereja. Tanyain deh, apa itu misteri Babylon? Bisa jawab enggak mereka? Bisa jawab enggak? Saya kira enggak bisa jawab. Karena tidak ada gereja yang menceritakan firman Tuhan selain di GBAOC. Walaupun yang datang sedikit, tapi this is the truth. This is kebenaran. Dan aku suka mengabarkan kebenaran. Walaupun itu tidak disukai banyak orang. Ya, kita lihat Nabi Nuh, bagaimana Nuh menyampaikan kebenaran 120 tahun gak ada yang datang. Cuman sekeluarga 8 orang tok termasuk menantu yang ikut ke dalam perahu. 120 tahun Nuh berkhotbah, gak ada yang mau dengar. Akhirnya yang lain mati. Mati semua, hanya 8 yang diselamatkan. Dan HOC ini bersyukur semua mendengar firman Tuhan. Dan aku percaya semua di HOC diselamatkan. Yuk, kita belajar di Wahyu 17. Wahyu 17. Kita belajar apa itu misteri Babylon. Yuk. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat membawa ketujuh cawan dan berkata, mari aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Babylon disebut pelacur. Pelacur itu apa? Karena dia adalah milik Tuhan, semua manusia itu adalah anak-anak Tuhan, tapi dia masih ke sana ke sini, masih nyembah sana, masih nyanyi. Jadi kalau pelacur itu, kalau seorang istri, makanya church dibilang bride. Bride itu apa? Pengantin. Karena the church
adalah membaktikan tubuh, jiwa, rohnya kepada Tuhan. Hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Itu makanya the wife, bride, pengantin perempuan. Tetapi kalau pelacur, dia tidak membaktikan kepada satu orang, tetapi banyak orang. Makanya disebut pelacur. Kita lihat. Aku akan menunjukkan kepadamu pelacur besar yang duduk di tengah yang banyak airnya. Banyak airnya ya. Jadi ada pelacur duduk di 7 binatang berkepala 7 di bawah air. Kemudian dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Berarti pelacur ini mempengaruhi seluruh pemerintahan di seluruh dunia. Raja-raja, presiden, semua dipengaruhi oleh dia. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dipengaruhi oleh sistem perempuan ini, percabulannya. Ya. Jadi istilahnya dia melacur ke banyak tempat untuk mempengaruhi. Ya. Kemudian di dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seorang binatang yang merah ungu. Merah dan ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 7 tanduk. Binatang itu memakai pakaian merah ungu. Ungu itu lambang royalty, lambang kemewahan, lambang kebesaran. Baju ungu itu melambangkan baju raja, kebesaran itu baju ungu. Sedangkan merah scarlet itu melambangkan baju ungu yang penuh dengan dosa. Ingat, dosaku merah seperti kesumba, kermisi ya. Dosa. Jadi ungu, merah itu melambangkan baju kebesaran, tetapi yang penuh dengan dosa. Kemudian di atasnya terdapat nama hujat, binatang itu menjadi 7 kepala. Perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi. Tadi Ana bilang dosaku merah seperti, berarti dia memakai kain kebesaran tetapi penuh dengan dosa yang memuakkan Tuhan. Karena di sini kain kermisi yang dihiasi dengan emas permata mutiara. Kenapa emas permata mutiara? Manusia hari ini menyembah Tuhan apa menyembah emas? Jadi akhir zaman orang akan menjadi hamba uang. Tidak peduli dengan agama, tidak peduli, pokoknya aku uang. Makanya di pakaiannya dia istilahnya emas permata, supaya setiap orang yang memandang takjub. Waduh, kaya ini. Deket-deket orang kaya Seneng toh kalau deket orang kaya? Bukankah orang dunia paling seneng dapat deket orang kaya? Nah, kita lihat. Kain kermisi dihiasi emas, perak, mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas dengan penuh kekejian dan kenajisan percabulannya. Jadi ada membawa cawan kecabulannya, ya. Pada dahinya tertulis suatu nama Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan kekejian di seluruh bumi. Jadi segala kekejian seluruh bumi, roh cinta uang, roh kesombongan, roh pemberontakan kepada Tuhan, roh tidak peduli sama Tuhan, roh mementingkan diri sendiri, itu berasal daripada si pelacur. Kenapa? Karena itu adalah lambang kekejian yang meliputi seluruh dunia, kejahatan yang meliputi seluruh dunia. Ya, kita lihat. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya aku sangat heran. Kenapa? Karena orang yang tidak sejalan sama dia. Kita baik, kita tidak mata duitan, kita suka memberi, kita tidak egois, itu malah dibenci. Apa yang jahat itu menjadi teman, apa yang baik itu menjadi lawan. Jadi ini yang terjadi. Jadi kalau ada orang-orang kudus yang melakukan firman Tuhan, dia akan bantai habis, akan dihabisi, akan dibunuh, bahkan akan disiksa, akan dianiaya. Makanya terjadi penganiayaan di negara-negara kota-kota Sodom atau kota-kota yang namanya Babylon. Ingat kita belajar bagaimana Silot ya. Silot sangat sedih saat dia berada di kota
Sodom dan Gomora. Karena melihat moral decay, kebobrokan moral di sekitarnya. Orang sudah tidak peduli kekudusan. Orang pada kumpul kebo, orang pada laki sama laki tinggal bareng, ciuman bareng, tidur bareng. Wah, itu adalah semua kenajisan. Itu Lot sedih di dalam kota itu. Sehingga akhirnya Lot juga dimusuhi. Sampai anak-anaknya mau ditiduri dengan orang-orang itu karena kekejian yang terjadi. Itu jadi kita tahu bahwa perempuan itu mabuk dengan anggur itu darah orang-orang kudus yang melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan, kamu sok suci loh, kamu zaman hari gini masih kayak gitu, sok suci. Lihat tuh teman-teman sudah melakukan kayak gitu, kok kamu masih suci, kamu mah orang kuno. Bukankah itu yang dikatakan dunia? Kita mah orang kuno. Orang sekarang mah itu mah biasa. Itu biasa. Itu dilakukan banyak orang. Kita pun melakukannya. Itu adalah pelacur. Itu adalah the spirit of Babylon. Spirit oleh pelacur. Ya, jadi kita tahu bahwa mereka mabuk oleh anggur-anggur orang kudus. Jadi mereka membunuhi orang-orang yang tidak sependapat sama dia. Yang hidupnya hidup oleh roh. Mereka akan melawan, akan menghabisi, menghilangkan. Yang biasa korupsi, korupsi biasa. Ini semua orang sekantor itu korupsi. Kalau enggak korupsi aku malah dipecat. Ikut aja lah, gak apa-apa lah, merem-merem dikit. Korupsi kecil-kecil juga gak apa-apa. Itu adalah namanya anggur percabulan. Ya. Kalau orang-orang yang benar dalam Tuhan, maaf Pak, mendingan saya keluar dari pekerjaan daripada saya ikut dalam korupsi, daripada ikut murka Allah. Tuhan bilang keluar dari engkau, keluar dari sistem itu. Di sini berkatakan keluar, hei anak-anakku, keluar dari sistem Babylon, keluar dari sistem. Kalau tidak engkau akan kena murka Allah. Kita harus keluar dari sistem dunia. Kalau tidak kita kena murka Allah. Ya, yuk kita belajar. Lanjut. Lalu kata malaikat itu kepadanya, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia, misteri. Rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Jadi perempuan itu sistem kejahatan yang menjahati seluruh bumi. Sistem bohong, materialistis, sombong, egois, melawan Tuhan. Itu yang menyebar itu adalah the spirit of pelacur yang duduk di binatang itu. Tuhan bilang, aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu. Dan rahasia binatang yang memikulnya. Karena dia dipikul, dia duduk untuk mempengaruhi wanita ini, spirit of Babylon. Duduk untuk mempengaruhi seluruh kepala negara, seluruh dunia. Presiden, kepala negara, pemerintahan, semua dipengaruhinya. Kemudian adapun binatang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Adapun binatang yang kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut. Ia menuju kebinasaan. Maksudnya telah ada gimana? Jadi binatang ini seperti adalah orang-orang yang membunuh orang-orang kudus. Orang-orang yang memusuhi Israel. Jadi seperti Mesir, Suriah, Babylon, kemudian Irak, Medo Persia, Iran, Greece, Yunani, Roman, kemudian revive Roman Empire, yaitu adalah Turki. Revive itu Turki, Konstantinopel, Istanbul. Kemudian kita lihat di sini, adapun binatang yang telah kulihat telah ada namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut. Berarti nanti kepala negara yang akan memimpin dunia itu munculnya dari jurang maut. Dan ia menuju kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang yang telah ada namun tidak ada, dia akan muncul lagi. Jadi kita belajar bagaimana pemerintahan terakhir itu adalah Ottoman Empire. Ottoman Empire mengalahkan Roman. Kemudian Ottoman Empire kemarin kalah Perang Dunia I. Perang Dunia I kalah, kemudian digantikan oleh Turki, Kemal Atatürk, Kemal Mustafa, ya itu, yang kemudian mengalahkan Sultan Mehmed
dari Ottoman Empire. Kemudian Ottoman Empire kemudian sebentar saja hilang. Kemudian dia akan muncul yang ke-8. Ini sudah hilang. Nanti akan muncul lagi menjadi penguasa Antichrist. Itu dari Ottoman Empire. Dari Ottoman Empire keluarnya dari mana? Siapa yang mempengaruhi Ottoman Empire? Dari binatang yang muncul dari jurang maut. Jurang maut apa? Yuk kita lihat ayatnya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat apa? Jurang maut. Namanya bahasa Ibrani adalah Abaddon. Bahasa Yunani adalah apa? Berarti malaikat, fallen angel atau iblis. Jadi nanti yang nanti yang menjadi penguasa raja ke-8 yang menjadi si Antichrist adalah dari Ottoman Empire, Revived Roman, dan dia dari mana? Dari jurang maut, dipengaruhi oleh iblis yang namanya Apollyon atau Apodon. Ya, kemudian yang penting ini di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Tuhan suruh kita mikir lagi. Yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala adalah 7 gunung. 7 gunung itu adalah 7 kekaisaran, 7 kingdom. 7 gunung itu 7 kingdom. Kingdomnya apa? Egypt, Mesir, Asuria, Babylon, Medio Persia, Greece, Roman. Itu 7 kingdom. 5 diantaranya sudah jatuh. Ini sudah jatuh belum? Sudah jatuh dong. Jatuh. Betul gak? Yang ini masih ada sampai sekarang, yaitu Ottoman Empire. Yang satu ada pada saat Yohanes Pembaptis dikasih revelation ini. Yohanes Pembaptis masih ada di pemerintahan Roma. Jadi dia bilang gini yang dan binatang itu yang diantaranya 5 diantaranya sudah jatuh. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 sudah jatuh. Dan pada saat Yohanes Pembaptis diberikan penglihatan itu, Yohanes Pembaptis ada di masa pemerintahan Roma, ya. Kemudian 5 sudah jatuh, yang 1 ada tuh sekarang pada zaman Yohanes Pembaptis. Ingat Yesus ada disalib pada pemerintahan Roma. Kemudian dan yang lain belum datang. Belum datang tuh apa? Ottoman Empire. Ottoman Empire kan ngalah ke Roma. Belum datang. Dan kalau ia datang hanya tinggal seketika. Karena pemerintahan Ottoman Empire sebentar saja. Kalah oleh Perang Dunia Pertama nanti. Nah, dan binatang yang pernah ada dan sekarang tidak ada itu, ia sendiri akan menjadi raja ke-8. Setelah ini habis, ini mati sebentar. Nanti yang ke-8 muncul lagi adalah ini yang sudah dikuasanya dilucuti, sudah lemah, kemudian dia membangun kekuasaan lagi, muncul lagi di akhir zaman, yaitu yang disebut raja ke-8. Namun demikian 1 dari ke-7 itu menuju kebinasaan. Nah, semua nanti akan dibunuh oleh Tuhan. Dan ke-10 tanduk itu adalah 10 raja yang belum memerintah. Jadi sekarang belum memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama dengan binatang itu. Jadi nanti pada saat Antikris berkuasa, nanti akan ada 10 raja yang berkuasa bersama-sama dan menerima kekuasaan bersama-sama untuk memimpin the new world order, the pemerintahan tata dunia baru. Mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Jadi nanti setiap negara yang memerintah, mereka sudah pasrah sama binatang itu. Diberikan yang 10 itu 9 diberikan kepada semua ke Antikris. Sudah aku pasrah, kamu yang memerintah, kita nurut-nurut saja. Makanya di sini bilang 10 tanduk itu 10 raja. Nah, itu belum mulai memerintah, tetapi nanti 1 jam saja, dalam sekejap mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama dengan binatang itu, dan 9 raja itu memberikan kuasa kepada Antikris untuk memimpin New World Order, yaitu kekaisaran Ottoman Empire, yaitu kafilah atau sultan, ya. Kemudian mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu, ya. Jadi kita tahu
woman adalah the great city, adalah tempat menjadi perkumpulan iblis-iblis atau orang-orang yang merebel melawan Tuhan. Ya, yuk kita lanjut. Mereka berperang melawan anak domba, jadi akan berperang melawan anak domba dan akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang dipanggil, yang terpilih dan setia. Jadi kalau ada yang setia, kamu akan menang, ya. Mereka yang terpanggil, mereka bersama dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Jadi kalau hari ini kita setia sama Tuhan, kita pasti menang melawan kekuasaan antikris, ya. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang kulihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa. Tadi perempuan duduk di binatang, dalamnya air. Air itu semua orang-orang di seluruh dunia. Ya, kemudian dan ke-10 tanduk yang kau lihat serta binatang itu akan membenci. Nanti pada akhir zaman semua orang akan membenci pelacur itu, membenci sistem New World Order ini. Sistemnya ini akan dibenci, satu agama, satu pemerintahan, satu mata uang nanti akan membenci sistem itu. Ya, kemudian dan akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya. Sebab Allah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dan memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat adalah kota besar yang memerintah raja-raja di bumi. Jadi Tuhan itu sebetulnya gampang. Kalau mau nobatkan orang itu sebetulnya gampang. Tinggal diterangi hatinya, dia akan berbalik, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita sulit berubah, ya, kita minta Tuhan terangi hati aku supaya aku berubah. Tuhan terangi hatiku supaya aku baik sama orang. Tuhan terangi hatiku supaya aku ramah sama orang. Tuhan terangi hatiku supaya aku tidak gampang bohong. Tuhan terangi hatiku supaya aku selalu jujur. Karena kadang-kadang bohong itu jadi karakter. Sorry ya, kalau bohong kamu sudah biasa, kamu enggak deg-degan lagi. Bohong biasa bu, semua orang juga bohong. Kalau buat saya bohong enggak biasa. Saya kalau bohong deg-degan enggak enak. Makanya saya enggak pernah suka bohong. Kalau bohong bagimu sudah karakter, berarti bapakmu bukan Yesus. Bapakmu adalah si iblis. Karena iblis adalah bapak segala pendusta. Kalau bohong jadi karakter, kamu minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku rohmu supaya aku tidak gampang bohong. Karena bapakmu bukan Tuhan. Kamu bilang Tuhan, Tuhan, kalau kamu masih bohong, bapakmu bukan Tuhan. Bapakmu masih iblis. Karena iblis adalah bapak segala pendusta. Makanya saya paling benci orang bohong. Bisa berantem sama saya, jengkel gitu ya. Karena kita beda bapak. Saya bapaknya Yesus Kristus yang selalu jujur, everything harus tell the truth. Tetapi kalau iblis bapaknya bohong, ya kita kan musuhnya iblis lama-lamanya, ya. Kemudian kita tahu tadi bahwa binatang itu ada di padang gurun. Kenapa di padang gurun? Kita belajar yuk. Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh di padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Berarti padang gurun itu tempatnya makhluk-makhluk iblis berkomplot di situ. Kemudian kita lihat, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat tandus, yaitu padang gurun, dan mencari perhenti. Siapa ini yang bisa tak incer di padang gurun? Dia lihat cari ya, lah di padang gurun dia ketemu Nimrod. Tahu Nimrod? Anaknya Nuh, tahu anaknya Nuh? Di padang gurun iblis ketemu Nimrod. Nimrod ini sukanya berburu, sukanya kekerasan, sukanya menindasan. Cocok ini jadi agennya setan. Sukanya duit, sukanya dihormati, wah cocok jadi agennya setan. Gitu ya. Kalau lihat orangnya kalem, lihat orangnya suka berdoa, setan lihat, duh,
Orang ini suka berdoa, tiap hari doa sama Tuhan, nggak berani gue dekat-dekat. Berani enggak setan berkeliaran di padang gurun cari orang yang suka berdoa? Nggak yakin gue. Tapi kalau orang itu matre, sukanya cuan, berburu emas, perak, permata, sukanya pengen dipuji, dipuja, sukanya posisi, sukanya material thing. Wah, ini cocok nih. Kalau dia aku tawarkan harta di dunia ini, pasti mau enggak? Mau enggak? Mau. Kalau engkau orang yang suka materialistis, engkau yang suka harta, engkau yang cinta uang, ditawarin uang, mau enggak? Diambil. Enggak peduli apapun urusannya, pokoknya tak ambil sih. Yang penting uang masuk. Ini yang terjadi. Padahal Yesus dicobai di padang gurun. Dicobai, Tuhan, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Bila Tuhan bilang, jangan, enggak perlu aku. Tapi Nimrod kena enggak? Kena. Banyak orang yang kena karena mereka pada pemburu harta, pemburu uang, pemburu materialistis dan tidak mau taat sama Tuhan. Mau cara cepat jadi kaya, enggak tahu caranya bagaimana. Itu cocok untuk tipu muslihat si iblis. Cocok untuk iblis masuk. Ya, kita lihat ya. Jadi ini binatangnya, dia mengendarai di binatang itu. Ya, kemudian akhirnya nanti gimana? Akhirnya Tuhan menerangi hati raja-raja yang ditipu nanti diterangi. Ditipu untuk penyembahan palsu yang bukan dari Tuhan nanti diterangi oleh Tuhan. Kemudian dia balik menyerang sistem itu, perempuan itu, dan kemudian dihancurkan dan kota Babylon dihancurkan seperti Sodom dan Gomora dihancurkan. Kita tahu bahwa Sodom Gomora dihancurkan Tuhan, tidak ada bekasnya. Jadi kalau kota itu kota yang penuh maksiat, kota yang tidak percaya sama Tuhan, itu pasti dihancurkan oleh Tuhan sampai tidak ada bekasnya. Ya, yuk lanjut. Tampillah malaikat berbicara dengan aku, katanya, cobalah. Nah, ini apa ini? Ini adalah kekejian penyembahan palsu yang terjadi di seluruh bumi. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku, katanya, cobalah layangkan matamu, apa yang kamu lihat? Perempuan, katanya. Tadi kan perempuan pelacur, ini sama. Perempuannya sama. Oh, sama. Perempuan di dalam gantang, katanya. Apa yang muncul di dalam baskom, apa itu gantang? Adalah yang muncul dalam gantang. Itu adalah kejahatan mereka. Jadi semua kejahatan di seluruh dunia ini itu berasal dari perempuan itu. The spirit of the pelacur ini, perempuan itu. Ya. Kemudian lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Kefasikan. Lalu didorongnya perempuan itu kembali ke dalam gantang, dibantingnya batu timah ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampak dua orang perempuan, sayapnya didorong oleh angin, adapun sayap mereka adalah seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara kepada aku, kemana mereka membawa gantang itu? Kemana mereka membawa gantang itu? Kejahatan yang menimpa seluruh bumi, ke penyembahan palsu ke seluruh, di mana bawanya? Kemudian mereka bilang ke tanah Sinear untuk mendirikan rumah, mendirikan bait Allah. Kok bait Allah? Bait untuk Allah mereka. Bait untuk Allah mereka. Allahnya setan-setan. Ya, kalau di Yerusalem namanya bait Allah ya. Ini bukan bait Allah, bait iblis. Ya, ke tanah Sinear untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu untuk penyembahan. Ke Sinear, apabila selesai mereka akan menempatkan di sana di tempat rumah yang didirikan. Jadi di sini kitab Sakaria mengatakan ya, suatu spirit itu roh yang menyebabkan kejahatan di seluruh bumi. Itu sama Tuhan dimasukkan ke gantang itu kayak box gitu ya, kayak keranjang sama Tuhan ditutup, dikeluarkan dari Yerusalem. Dia bilang tidak boleh kefasikan ada di Yerusalem. Aku tidak mau di tanah Israel ada kefasikan. Keluar dari tanah Israel.
Tuhan tidak mau tanah kesayangannya Israel menjadi tempat kefasikan yang menjauhkan dari Tuhan. Makanya ayo keluarkan, dia angkat malaikat keluar ke tanah mana? Sinear. Sinear itu mana? Padang gurun. Sinear itu adalah ke padang gurun, adalah dekat Babylon atau Irak, daerah Irak itu. Nah, Sinear itu daerah sini nih, daerah Mesopotamia ini loh, daerah ya, Babylon, di sini Arab Saudi, jadi itu padang gurun. Ya, kita lihat nih, daerah sini nih. Sinear itu daerah sini antara perbatasan Irak dan Arab Saudi itu Sinear. Dan dilepaskan di sana. Dan bayangkan kefasikan, penyembahan berhala, penyembahan palsu itu sama Tuhan dilempar keluar daripada Israel menuju ke tanah Sinear. Dan kita tahu di manakah penyembahan, di situ dibuat penyembahan yang seluruh dunia datang. Amin. Di situ kita tahu dia ada penyembahan yang seluruh dunia datang, dari mana-mana datang untuk menyembah itu. Itulah di mana misteri Babylon yang terjadi di sekarang ini. Yuk, kemudian. Yuk. Adapun seluruh kita tahu. Bu, contohnya apa? Kita belajar. Adapun seluruh bumi, ini kita beralih ke Nimrod. Babylon pertama kali asalnya Nimrod. Kenapa? Karena bumi belum ada orang. Setan tuh mau godain siapa? Ada yang digodain nggak kalau bumi nggak ada orang? Sekarang mau godain siapa? Ada di bumi nggak ada orang kan? Nggak ada. Yang digodain siapa? Setan lihat, iblis lihat, aduh aku godain Nuh nggak bisa. Nuh begitu cintanya sama Tuhan. Dia godain siapa? Cucunya ya. Mungkin anaknya, saya lihat ya, anak kita, hati-hati kita ya sebagai orang tua, kita harus didik anak kita, cucu kita dengan didik yang sangat takut akan Tuhan. Kalau kita sendiri sama Tuhan gak serius, anak kita juga gak serius loh. Di sini kita lihat bagaimana kejahatan pada saat bumi dihanguskan, orang gak ada sama sekali loh, gak ada sama sekali loh, cuma Nuh tok. Dan anaknya, aduh kok cepet banget ya. Nuh dan anaknya mengalami enggak kebaikan Tuhan? Saya mau tanya, Nuh dan anak-anak Nuh yang 8 orang itu mengalami kebaikan Tuhan? Yes. Tapi cucunya mengalami kebaikan Tuhan? Dia tidak mengalami. Karena saat itu yang diselamatkan hanya 8 anak-anaknya. Sehingga yang jadi serangan iblis cucunya daripada Nuh. Kita tahu bagaimana cucunya dimasukin dengan roh wanita dari gantang ini. Yang menjadi rusak. Rebellion melawan Tuhan. Kita lihat. Kita lihat bagaimana cucunya Nuh. Roh pride-nya timbul, yuk lihat. Maka seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya, berangkatlah mereka ke timur menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Dia pergi ke tanah Sinear, di mana Tuhan membuang kejahatan kemana? Tanah Sinear. Tuhan membuang kejahatan ke tanah Sinear, dia mendirikan tempat di tanah Sinear. Cocok ya. Tuhan membuang kejahatan ke tanah Sinear dan anak-anak Nuh membuang ke tanah Sinear. Kemudian kita lihat, marilah kita membuat batu bata membakarnya baik-baik ya. Dipakai mereka untuk batu bata. Juga katanya marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sampai menara yang puncaknya sampai lahir. Marilah kita cari nama dengan nama kita. Bahasa Inggrisnya kita bangun kota pakai nama kita. Pakai nama kita. Supaya nama kita terkenal, supaya kita dikenal banyak orang, ya. Supaya kita jangan tersirak ke bumi. Ini kemudian membangun pakai nama dia, ya. Kemudian kita lihat bagaimana sekarang Saudi Arabia membangun Neom, tahu Neom? Neom itu adalah kota yang sangat-sangat besar di sebelah tempat sucinya dia, baitnya dia, yang tempatnya Mekah itu Ka'bah,
Dan di situ mau kamu mau cari apa aja ada. Ada dugem, ada minuman keras, ada apa saja. Semua ada di situ. Ada apartemen, ada tempat tinggal, ada rumah dia di situ. Dan kita tahu Saudi Arabia membangun kota namanya apa? King of Salman. Namanya Salman Gate. Kita lihat Saudi Arabia membangun namanya Salman Gate. Jadi kotanya itu dibangun berhektar-hektar dengan diberi nama King of Salman Gate. Gerbang Raja Salman. Ya toh, persis dengan apa yang dilakukan oleh Nimrod. Ini namanya King of Salman Gate. Kamu mau tinggal di sana? Bisa. Karena terbuka untuk umum. Kamu boleh beli apartemen di sana, boleh beli apa. Tapi Tuhan bilang apa? Keluar. Hei, kau keluar dari sana. Jangan sampai engkau masuk terpengaruh oleh gaya hidup orang sana. Karena Tuhan akan sebentar lagi akan memberikan hukuman. Ya, kita lihat ini tidak jelas ya. Saudi Arabia merupakan mega proyek yang fokus pembangunan kota wisata. Dan kamu apa? Simbolnya apa? Kambing. Simbolnya goat. Kita tahu goat di dalam Alkitab melambangkan apa? Kambing melambangkan apa? Atau rebellion melawan Tuhan. Jadi dia membangun kota yang besar, simbolnya kambing. Ya, ini namanya King of Salman Gate. Jadi dia sekarang membangun proyek yang besar dekat Mekah, dan proyek itu apa saja sudah tidak lagi menjadi beribadah, tapi ya udah wes mau apa aja masuk ke sana. Ya, kita tahu bagaimana juga King Salman kemarin kerjasama sama si Elon Musk untuk apa? Starlink, untuk mempunyai satelit sendiri, membeli peralatan perang, mau drone, pesawat yang mutakhir. Dia lagi secara militer lagi bersiap-siap secara militer. Dia lagi mempersiapkan secara militer. Dan dia kerjasama sama Trump, invest berapa miliar itu kemarin, banyak banget untuk membeli peralatan perang, peralatan militer, juga peralatan teknologi dari Israel dan dari Amerika untuk menguasai dunia. Ya, yuk kita lanjut. Yuk kita lanjut. Lanjut. Yuk. Itu kita tahu bahwa roh apa yang ada di sana, kita belajar. Yuk. Apa kata Tuhan? Aku akan menghukum dewa Bel di Babel. Berarti yang ada di dalam Babel adalah dewa apa? Baal. Jadi Baal itu dulu waktu di Mesir masih ada sampai sekarang. Berkeliaran mencari orang yang bisa dipengaruhinya. Ya, aku akan menghukum dewa Bel di Babel dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya. Tembok Babel pun sudah runtuh. Nah, jadi Tuhan nanti juga akan menghukum dewa Bel. Ya, ini dewa Bel zaman dulu sampai sekarang seperti ini, tetapi bentuknya akan berubah sesuai dengan kondisi daerah. Jadi kalau daerahnya Yunani, dia kasih patung Zeus. Kalau daerahnya mana lagi Roma, dia kasih patung apa. Kalau daerahnya apa, jadi dewanya sama, tapi bentuknya sesuai dengan keadaan sekitar. Yuk kita lihat. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung di udara, ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia ke atas bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan tempat ini sisa-sisa Baal dan para imam berhala. Jadi kita ingat kalau Tuhan, ingat waktu Nabi Elia menghancurkan Baal, itu spirit of Baal belum selesai. Sekarang sudah tersebar ke seluruh dunia, ya. Kita tahu bahwa di dalam Mesir pun namanya beda. Kalau Mesir namanya Ra,
Dewa matahari kalau di Mesir. Kemudian kalau dibahas di tempat lain namanya Dewa Shiva atau Apollo atau Abaddon. Baal, ini Tamus. Jadi setiap negara namanya beda-beda, tetapi rohnya adalah sama, roh Baal. Ya, kita lanjut yuk. Terus kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar, bumi menjadi terang. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah rubuh kota Babel besar itu. Ia telah menjadi kediaman roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi semua burung najis yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsunya, raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, pedagang bumi telah menjadi kaya. Kita tahu bahwa penyebaran false religion, agama penyembahannya bukan kepada Yesus itu sudah menyebar ke seluruh Timur Tengah, bahkan ke Indonesia. Kita tahu bahwa penyebaran agamanya, cara penyembahannya sudah menyebar ke seluruh dunia dengan caranya, dan itu sudah membuat murka Tuhan, karena bukan penyembahan kepada Allah yang benar, bukan kepada Tuhan yang benar yaitu Yesus Kristus, tetapi kita penyembahan kepada Allah lain. Itu menjadi raja-raja di bumi, di seluruh manusia mabuk dengan anggur percabulannya. Itu katanya ya. Kemudian pedagang-pedagang bumi menjadi kaya dengan kelimpahan hasil hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain, pergilah kamu dari umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dari dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Sudah pada akhir zaman nanti sistem yang mengharapkan uang yang itu semua akan dihancurkan oleh Tuhan. Ada pengadilan dari Tuhan yang terjadi dengan api yang membakar. Mereka berdiri jauh karena takut akan siksaannya. Mereka berkata, celaka Babel yang besar, kota yang kuat. Karena kita tahu Arabia Saudi adalah kota Arab Islam yang sangat-sangat kaya. Itu paling wealthy, paling kaya di antara semuanya. Kalau dia melakukan apa, negara-negara lain turut karena sangat kaya. Kenapa kaya? Karena punya tambang minyak. Minyak itu seluruh Arab Saudi itu minyak semua. Ya, di sini ada tertulis. Pedagang-pedagang di bumi menangis berkabung, sebab tidak ada orang yang lagi membeli barang mereka karena dihancurkan oleh Tuhan. Mereka yang memperdagang barang itu telah menjadi kaya oleh dia, berdiri jauh-jauh karena takut sisaannya, meratap dan menangis. Dan mereka menghamburkan debu dan kepala mereka berseru. Kenapa? Karena biasanya dapat cuan dari situ. Pedagang biasanya kulaan dari situ, tempatnya kulaan hancur. Stres juga enggak? Stres biasanya enggak dapat cuan dari situ. Kita lihat mereka menghamburkan ke atas kepala dan menangis dan meratap, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Kapal di laut biasanya ngangkut apa? Minyak. Kalau di kapal tuh berapa kontainer, berapa kapal ngangkut minyak. Indonesia juga minyak ya, perlu minyak, semua berasal dari Timur Tengah, Arab Saudi. Itu penghasil minyak terbesar. Lihat ya. Olehnya yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barang yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja sudah binasa. Ya. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar sebatu kilangan, lalu melemparkan ke dalam laut. Katanya Babel besar, kota besar akan dilemparkan di bawah sebab tidak akan temuan. Jadi nanti Tuhan akan menghancurkan kota itu habis sampai tidak ada bekasnya lagi. Itu adalah penghakiman daripada Tuhan. Ya, kita tahu bahwa tadi saya bilang kalau mau tinggal di sana, Tuhan bilang jangan. Pergilah kamu umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dari dosanya. Kenapa? Kalau kita tinggal di kota yang amoral, kita bisa ikut loh. Bisa ikut kebiasaan kota itu loh. Jadi hati-hati. Kalau iman kita tidak kuat, kita ikut. Tapi kalau iman kita kuat, kita pasti dimusuhi. Ngerti gak?
Makanya Tuhan bilang, pergilah daripadanya supaya kamu tidak turut ditimpa malapetakannya. Ya, kita tidak boleh. Jadi tadi saya nawarkan tidak jadi. Karena Tuhan di sini bilang tidak boleh. Kenapa? Karena kota itu akan mau dihancurkan dan di situ adalah amoral, ya, penyembahan berhala di situ, ya, bukan penyembahan kepada Kristus Yesus. Karena firman Tuhan berkata, akulah satu-satunya jalan menuju ke surga. Di luar aku kamu tidak akan sampai ke dalam kepada Bapa. Jadi satu-satunya jalan untuk menuju ke Bapa, menuju ke surga hanya melalui Yesus, bukan yang lain, ya. Kalau yang lain itu berarti palsu, tapi hanya Yesus yang asli. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, yuk kemudian lanjut. Sekarang kemudian apa yang dilakukan? Meterai kepemilikan. Meterai segel adalah tanda kekuasaan dan digunakan oleh para pemerintah atau pejabat untuk menyatakan secara hukum perjanjian. Segel itu berisi nama, gelar atau jabatan atau wilayah pemberi hukum. Jadi ini adalah meterai, adalah tanda kekuasaan digunakan pemerintahan. Jadi pemerintahan ini milikku, jebat disegel. Ya, itu adalah tanda kepemilikan. Engkau milik Tuhan, engkau disegel dengan Roh Kudus. Betul? Engkau milik Tuhan, engkau akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memeteraikan kamu sehingga engkau menjadi milik Tuhan. Ya, kita lihat. Tanda kekuasaan yang digunakan oleh para pemerintah pejabat untuk menyatakan kepemilikan secara hukum atau perjanjian, ya. Kita lihat. Yuk, kemudian namanya meterai. Yuk. Nah, terus apa itu meterai? Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu. Perintah Tuhan apa? Untuk dilakukan di negeri. Tuhan mempunyai perintah dan hukum ada di Alkitab untuk kita lakukan di seluruh negeri. Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan untuk dilakukan di negeri kemanapun kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi kalau kamu pergi menduduki tempat, kamu harus melakukan perintah Tuhan, bukan menjadi penguasa dan melawan Tuhan. Itu yang terjadi atas misteri Babylon. Itu yang terjadi atas Babel. Tetapi Tuhan bilang, kalau engkau menempati daerah dan melakukan perintahku, Tuhan akan memberkati tempatmu. Tempatmu akan dibuat seperti penuh dengan apa? Air dan susu, susu dan madu. Ya, Tuhan akan memberkati tempat yang kau duduki. Supaya seumur hidupmu engkau dan cucumu takut akan Tuhan. Berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Berarti di sini ada reward yang Tuhan berikan. Jika engkau berpegang kepada peraturanku dan melakukan di mana tempatmu berada, aku akan memperpanjang umur. Kamu akan panjang. Kamu tahu enggak, Nimrod mati umur berapa? 31 dia sudah mati. Nimrod itu mati muda. Orang-orang banyak yang mati muda. Kenapa? Karena mereka tidak begitu mereka berkuasa, diberi kekuasaan, mereka mulai tidak taat sama Tuhan, melakukan sekehendak sendiri, makanya sama Tuhan dimatiin cepat. Tapi kalau engkau mau panjang umur, ada syaratnya. Syaratnya apa? Ke dokter? Enggak. Saya sama Pak Budi amit-amit ya, saya enggak pernah ke dokter. Saya enggak pernah minum obat. Tetapi saya mau pegang sama janji ini. Jika engkau melakukan ketetapanku dan melakukan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umur. Saya tidak mau berpegang pada dokter, tidak mau berpegang pada rumah sakit, tidak mau berpegang pada obat. Saya mau berpegang pada firman Tuhan. Karena ini adalah janji. Kalau aku melakukan ketetapan Tuhan, maka janji Tuhan, aku akan lanjut umurku. Aku akan diberikan umur panjang. Tuhan akan memberkati rotiku, bakulku, adonanku, akan diberkati Tuhan. Itu janji Tuhan bagi anak-anaknya. Ya. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukan dengan setia
supaya baik keadaanmu. Jika engkau melakukan ketetapan Tuhan, Tuhan menjanjikan apa? Baik keadaanmu. Supaya kamu menjadi sangat banyak, keturunanmu diberkati. Tidak ada orang yang mandul. Kenapa? Di sini jika engkau melakukan ketetapan Tuhan dengan setia, keadaanmu jadi baik. Kamu menjadi sangat banyak itu keturunannya banyak. Kalau zaman dulu orang mandul dianggap, wah kamu mandul, kamu tidak diberkati. Tapi kalau keturunannya banyak dianggap diberkati. Maka di sini bilang keturunanmu menjadi banyak. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan nenek moyangmu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Janji Tuhan, satu, lanjut umur, baik keadaanmu. Kemudian keturunanmu banyak, kowe akan beranak pinak. Nek punya binatang ya banyak anaknya. Nek punya apa? Nek anak kita punya cucu ya cucunya manak terus gitu loh. Ya. Seperti yang dijanjikan Tuhan di negeri, kalau kamu menempati suatu negeri, negeri itu akan berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini adalah janji Tuhan. Tapi itu janji Tuhan, kalau kamu tidak melakukan bohong. Jadi kalau kamu diberkati, ada harusnya dulu. Kamu diberkati kalau kamu melakukan perintah Tuhan dan melakukan perintahnya, ketetapannya dengan setia, baru kamu diberkati. Kalau kamu egois, suka bohong, suka nipu orang, tidak melakukan perintah Tuhan, diberkati nggak bisa. Itu mah nggak bisa. Ya, kita lihat. Kemudian apa yang katakan, hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu. Ketetapan Tuhan harus menjadi tanda bagi tanganmu, kita lakukan. Dan menjadi peringatan di dahimu. Supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Supaya dengan tangan yang kuat telah membawa engkau keluar dari Mesir. Mesir itu perbudakan, Mesir itu kesengsaraan, Mesir itu penindasan, Mesir itu kesulitan ekonomi. Jadi hal itu menjadi tanda bagi tanganmu. Jadi ketetapan Tuhan harus menjadi tanda bagi tangan dan ada di dahimu. Kenapa dahi itu apa? Pikiran. Jadi yang kita perhatikan, kita rubah tuh mindsetnya kita tuh dirubah dulu. Mindsetnya kita dirubah pakai firman, bukan pakai cara dunia. Kalau kamu pakai cara dunia, kamu akan bersusah payah mencari makananmu. Kamu pakai cara dunia, yes, orang dunia melakukan. Tapi ingat, kamu akan bersusah payah, berjerih-jerih lelah untuk mencari makananmu. Sama toh, waktu Adam, kamu Adam, karena engkau tidak mengindahkan aku dengan makan buah itu, kamu kukutuk dengan tanah, kamu kembali tanah, kamu akan berjerih lelah mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Gila dikutuk seperti itu. Kenapa? Tidak taat. Tapi kalau kita taat, engkau akan berlimpah-limpah susu dan madu. Janji. Makanya enak banget toh jadi taat. Daripada kita pakai usaha sendiri, stres, kita pusing, kita debatnya sedikit pusing. Tetapi pada saat kita melakukan firman Tuhan, fokus memprioritaskan Tuhan dulu. Janji Tuhan berlimpah-limpah susu dan madu. Dan ingat kita, kenapa Tuhan bilang di tanganmu dan di dahimu? Karena kita harus merubah mindset kita. Mindset kita tuh bukan mindset duniawi, tetapi mindset kerajaan surga. Pada saat kita punya mindset kerajaan surga, wow, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu sesuai firman. Ya, kita tahu bahwa tanda Yesus itu adalah 7. Tangga 7 itu resting. Kenapa tanda 7? 1 sampai 6 hari Tuhan tuh menciptakan segala ciptaan. Sampai hari terakhir 6 manusia. Hari ke-7 itu Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Hari ke-7 itu adalah Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Mendengar suaranya. Kenapa mendengar suaranya? Kalau kalian tidak baca Alkitab, datang ke gereja. Karena di sini ada suara Tuhan. Ini suara Tuhan enggak? Suara Tuhan. Apakah kamu punya waktu pada saat di rumah mendengar suara Tuhan? Aku enggak yakin sih. Paling dia yakin di rumah sudah main HP, sibuk dengan sini-sini. Tetapi hari ke-6, kenapa Tuhan bilang 7? Karena hari ke-6 Tuhan
menciptakan manusia terakhir dan segala apa yang dibutuhkan manusia dari langit, bulan, bintang, udara yang kita hirup, tanah, kemudian laut, makanan, pohon, binatang, semua diciptakan dulu, tanah diciptakan dulu, tempat tinggal disediakan dulu bagi manusia 6 hari lamanya. Dan hari ke-7 itu rest. Kenapa? Tuhan pengen ngumpul sama kita. Tuhan pengen deket sama anak-anaknya. Karena 6 hari bekerja keras, 1 hari rest. Kalau 1 hari aja enggak mau ketemu Tuhan, itu namanya kebangetan. Kamu bilang cinta Tuhan, pembohong kamu. Kalau kamu enggak ada waktu sama Tuhan, kamu bilang kamu cinta Tuhan, kamu bohong besar. Kamu sedang berdosa, sedang berbohong, menipu Tuhan. Karena di sini 7, itu tanda, itu persekutuan antara Tuhan dengan manusia. Hari ke-7. Kalau 6 apa? 6 itu hari manusia. Kenapa 6? Karena hari manusia. Manusia menolak Tuhan. Jadi semua penciptaan dari 1 sampai 6 itu semua adalah hari manusia. 6 itu hari manusia diciptakan. Sedangkan 7 itu adalah antara kehubungan Tuhan antara manusia. Ya, jadi maka itu kuduskanlah hari Sabat. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, maka semuanya akan ditambahkan. Percaya saja. Kita tidak tahu datang dari mana, tapi Tuhan tuh Tuhan yang tahu kebutuhan anak-anaknya. Ya, kita tahu. Seal of God 7 itu true worship of God. Kalau mark of the beast itu false worship, jadi penyembahan palsu. Kemudian ini adalah pengungkapan pemujian kepada Creator itu yang menciptakan kita. Kalau ini pemujaan kepada penguasa negeri yang itu Creator. Jadi kalau seal of God, pemujaan kepada yang mencipta, pemujaan pada penguasa. Ini adalah yang 7 melakukan perintah Tuhan. Kalau 66 melakukan perintah manusia. Ya. Kita tahu, kemudian ini ya, jadi kita tahu penyembahannya beda kepada God of Sun, kepada Dewa Matahari. Dan kita tahu mark of the beast begin in our man. Sebetulnya ya, kamu mau masuk, kamu mau terima tanda, enggak terima tanda sudah kelihatan dari sekarang. Bagaimana cara berpikir kamu, bagaimana kamu menghargai Tuhan dengan uang, itu sudah kelihatan. Jadi kita tahu bahwa mark of the beast, chip itu hanya alat saja yang dipakai untuk pemaksaan. Tapi nanti semua orang akan rela menerima tandanya. Kenapa? Karena fokus kita sudah beralih. Yang tadinya ke Tuhan, ke kebutuhan pokok, kebutuhan ini, ke pleasure, ke kesenangan pribadi, ke materi, ke materialistis. Jadi kita tahu bahwa mark of the beast itu begin in your mind first, dari pikiran kita. Kalau apa yang kita pikirkan hanya semata-mata duniawi, percuma juga. Itu pasti kamu akan menerima tanda dengan sukarela. Yuk, kemudian mark of the beast itu adalah sebagai pengikut dari Antichrist dan false prophet. Kita tahu bahwa sudah ada tanda. Ini untuk Antichrist, false prophet itu adalah nabi palsu. Nanti kamu akan menerima tanda. Tuhan bilang di tangan atau di dahi. Adalah hukumku yang akan kutaruh di tangan dan di dahimu. Engkau melakukan ketetapanku. Tetapi hukum Tuhan akan diganti dengan chip. Chip dikendalikan dengan komputer, command of man, perintah manusia, bukan perintah Tuhan lagi. Makanya chip ditaruh di dahi atau chip ditaruh di tangan yang akan memberikan kamu order, perintah lagi. Bukan lagi perintah daripada Tuhan, tapi perintah oleh manusia, penguasa saat itu. Ya, kita tahu bahwa nanti dunia ini juga akan diberi pemaksaan dengan chip, ya, seperti ini, ya. Ini terjadi, sudah terjadi ya, tapi belum dipasang di tangan. Nanti suatu saat akan dipasang ke tangan, karena setan itu selalu imitate, meniru Tuhan. Yuk, terus
Kemudian 1 mata uang dunia, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tadi dia bilang pada tangan atau dahi. Itu Tuhan bilang di kitab tadi Keluaran, tangan dan dahi. Di sini iblis meniru tangan dahi. Perintah Tuhan untuk melakukan ketetapannya diganti dengan chip di tangan dan di dahi, supaya engkau tidak melakukan lagi perintah Tuhan tapi perintah manusia, ya. Sehingga engkau dikondem tuh dihancurkan Tuhan juga. Bagaimana iblis menyesatkan manusia, ya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, nama binatang itu atau binatang namanya. Yang penting adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana ialah menghitung bilangan itu. Binatang itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan itu 666. Ya, bilangan itu adalah 666. Tahu itu binatang yang kemarin saya lihat di Hamas itu, yang orang-orang pakai, nah itu nama binatangnya. Saya lupa taruh di sini. Ya wes. Terus kemudian dan kemudian apa yang terjadi? Terus ada kata bilang, Bu, apakah ada orang yang bisa selamat di Antikris? Jawabku ada. Bu, kalau kita nggak rapture, kita masuk ke dalam tribulasi, dicip, tapi kita nggak mau dicip, Bu, kita lari. Apakah ada yang bisa selamat? Yuk kita belajar. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka berkata, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur cawan muka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ia akan disiksa dalam api dan belerang di depan mata malaikat kudusnya. Jika engkau menerima tanda, engkau akan disiksa dalam api dan belerang. Maka asap itu menyiksa mereka naik ke atas sampai selama-lamanya. Siang dan malam mereka tidak hentinya disiksa. Mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya, barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Kristus. Yang penting adalah ketekunan. Kalau kamu menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus, aman. Tuhan yang akan bekerja untuk kamu. Kemudian Wahyu 16, apa yang terjadi bagi orang-orang yang menerima tanda? Maka malaikat pertama menumpahkan cawan ke atas bumi, timbullah bisul yang jahat, yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu yang menyembah patungnya. Jadi Tuhan memberikan bisul yang berat untuk semua penyembah patung. Kemudian apa yang terjadi pada Antikris dan binatang itu? Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam api. Jadi nabi palsu, Antikris itu akan dilemparkan ke api. Orang yang menyembah, yang ikut memakai tanda dilemparkan ke api. Nabi palsu dan antikris dilemparkan ke api. Terus kemudian, terus ini adalah penting. 140.000 saksi yang diberi meterai oleh Tuhan dan yang menolak tanda. Jadi, Bu, ada enggak yang menolak tanda? Ada yang hidup, ada. Kita belajar, ada yang hidup. Wahyu 7 ayat 3-4, katanya jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 telah dimeteraikan ke semua keturunan Israel. Jadi Tuhan pun punya meterai, dimeteraikan ke semua hamba-hambanya dan disebar ke masa tribulasi, dan setan pun tidak boleh memegang dia. Tapi setan pun tidak boleh menjamah. Tuhan luar biasa ya. Setan pun dilarang menjamah pada saat orang yang dimeteraikan oleh Tuhan, tidak ada satupun yang boleh menjamah. Kemudian Wahyu 15 ayat 2, dan aku melihat
sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Di tepi lautan kaca berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, patungnya dan bilangan mereka. Jadi ada tuh yang mengalahkan? Ada. Jadi ini orang-orang yang sudah mengalahkan binatang itu, yang matinya martir, yang matinya dibunuh oleh si Antikris. Dia akan diselamatkan Tuhan, dan dia akan diselamatkan, maksudnya diselamatkannya di atas. Di atas itu apa? Di surga. Dia akan mendapat tempat yang baik di surga, walaupun dia harus mati di bumi. Pada mereka ada kecapi Allah. Jadi ada yang selamat, ada yang menang atas binatang itu ada. Orang yang tidak mau menerima tanda itu yang akan menang dan dibawa Tuhan di surga. Dan mereka ada kecapi Allah. Dan yang terakhir, apa yang terjadi? Aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, karena firman Allah. Jadi kalau engkau dipenggal, engkau mati karena tidak mau diterima tanda, apa yang terjadi? Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi kalau engkau tidak menerima tanda, engkau matinya cuma sebentar sama Tuhan, dibangkitkan lagi, engkau akan memerintah sebagai hakim bersama-sama Kristus sebagai raja di masa 1000 tahun. Wah, enak banget. Ayo, sekarang dengar kejadian ini, enggak takut ya? Enggak takut ya? Ada hope, ada pengharapan di dalam kematian kita menyembah Kristus selama-lamanya. Ya, ada pengharapan dalam penyembahan Kristus. Jadi kita ulang, aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, karena firman Allah, dan yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi orang yang keluar dari Great Tribulation karena dibunuh, dipenggal, engkau tidak akan mati selamanya. Engkau akan hidup kembali dan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Amin. Ada pengharapan pada saat martir. Ada pengharapan saat kita menyembah Tuhan untuk selama-lamanya dan tidak menyembah lain. Yaitu sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati.